Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Munawwarah dan juga Bapak Ibu yang berhadir pada zuhur yang mulia ini. Bapak Ibu, pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah, karena pada zuhur ini Allah senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa datang ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada zuhur ini kita akan membahas tentang idha'atul waqti. Apa itu idha'atul waqti? Yaitu menyia-nyiakan waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang waktu Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak mengulang-ulang kalimat waktu dalam Al-Quran. Dalam salah satu contoh, dalam surah Al-Fajr, Allah katakan wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian Allah katakan lagi wadduha, dalam surah Ad-Duha, demi waktu duha. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Asr wal asr, demi waktu asar. Bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kalimat yang berulang-ulang tentang waktu ini menunjukkan, ini membuktikan bahwa pentingnya kita menjaga waktu yang Allah titipkan kepada kita. Maka Bapak Ibu, jangan sampai heran kita bahwa kebanyakan di antara kita manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali manusia yang melalaikan waktu yang Allah berikan. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat ini. Yang pertama kata Nabi as-sihhah, yaitu kesehatan. Yang kedua kata Nabi wal faragh, yaitu kelabangan waktu yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu, kita ketika tak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan ini, maka kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak pandai menggunakan waktu yang Allah titipkan ini, maka kita termasuk manusia yang meninggalkan kampung akhirat kita. Karena seorang imam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau katakan betapa dahsyatnya, betapa bahayanya manusia yang melalaikan waktu. Betapa bahayanya manusia melalaikan waktu, bahkan lebih berbahaya daripada kematian. Apa kata beliau? Idha'atul waqti asyaddu minal mauti, bahwa menyia-nyiakan waktu, melalaikan waktu yang Allah titipkan kepada kita, asyaddu minal mauti, lebih berbahaya, lebih ngeri daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waktu taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Kalau kau menyia-nyiakan waktu yang Allah titipkan, kalau kau menyia-nyiakan, melalaikan waktu yang Allah titipkan,
maka engkau sama saja anillah wa daril akhirah, meninggalkan Allah dan juga meninggalkan akhirat. Bagaimana kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala sementara kita melupakan waktu, sementara kita menyanyiakan waktu yang Allah berikan. Kita gunakan waktu ini untuk berfoya-foya, kita gunakan waktu ini suatu hal yang tak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau kita ingat kampung akhirat kita? Bagaimana mau kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau al-mautu, kata beliau, al-mautu itu hanya meninggalkan dunia, ad-dunya wa ahliha, hanya meninggalkan dunia dan penduduk dunia. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahayanya kita kalau kita lalai dengan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan ini, maka perlu kita jaga yang 5 sebelum datang yang 5, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, kata Nabi. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu, kata Nabi. Jaga waktu kayamu sebelum datang miskinmu, kata Nabi. Jaga waktu luangmu, waktu lapangmu sebelum datang sempitmu, kata Nabi. Jaga hidupmu, gunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematianmu. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang tak merugi di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu orang-orang yang tak merugi, orang-orang yang senantiasa meruntung dalam kehidupannya, ini sudah jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam surah Al-Asr ini Allah katakan manusia itu merugi, tapi ada 4 golongan manusia yang senantiasa beruntung dalam kehidupannya. Dia bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Yang keempat, manusia yang senantiasa mengajak dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sisa umur kita ini, marilah kita gunakan waktu yang Allah titipkan ini kepada Allah, supaya melakukan hal-hal kebaikan, supaya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dalam kehidupan ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kemana nanti kita akan pulang, yaitu kampung akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat kultum zuhur yang mulia ini. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.